mengenai kelahiran Ibu Amalia, alhamdulillah anaknya juga sudah lahir dengan selamat dan ibunya juga sudah keluar dari rumah sakit dalam keadaan selamat juga. Kalau mengenai bapaknya, memang sudah pada saat malam kelahiran itu sudah diberikan informasi melalui WA, tapi memang tidak ada respon sama sekali. Jadi memang mungkin tidak ada etikat baik sama sekali terhadap anak yang baru dilahirkan. Mungkin Manusiawi ya, mungkin seorang ibu yang mempunyai, walaupun memang sudah mantan, tapi kan ini tidak ada hubungannya dengan mantan, tapi ini adalah tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya gitu. Dan satu hal lagi, bahwa di persidangan pun pihak dari seberang sana, ketika kita menghadirkan bukti-bukti bukti surat dan lain-lain, itu memang semuanya dibantah, bahwa dalam artian foto yang kita berikan di pengadilan sebagai bukti disanggah bahwa foto itu adalah hasil editan. Jadi menurut pihak mereka adalah dua objek foto yang berbeda, sehingga kita memanipulasi itu disatukan. Satu itu, kedua juga video yang saya tunjukkan bahwa telah terjadi pernikahan itu juga dianggap tidak benar karena bank-banknya ada di belakang dan lain-lain. Saksi juga dibantah, sehingga semua bukti yang kita hadirkan di persidangan kemarin itu semuanya dibantah bahwa itu ada editan dan manipulasi dan hasil tidak benar. Saya setelah berunding dengan tim semua, kalaupun memang pihak sana merasa dicemarkan dan merasa 100% bahwa itu adalah hasil editan dari pihak kami, dari pihak Ibu Amalia, saya tunggu deh laporannya di Bareskrim atau di Polda Metro Jaya gitu, karena berarti kan nama baik Anda sudah dicemarkan, sudah difitnah. Kalau memang benar-benar itu datang dari pemikiran yang benar seperti itu, seharusnya sih pihak mereka melaporkan pihak kita gitu. Makanya kita tunggu apakah mereka berani melaporkan pihak kita yang katanya memanipulasi semua bukti dan fakta yang ada di persidangan ke pihak Polda Metro Jaya atau pihak Bareskrim. Kan kantor polisi buka 24 jam di Indonesia itu kalau mau bikin laporan. Di sini terlihat kualitas seseorang ya, mungkin bagaimana dia sebagai seorang laki-laki yang beragama Muslim tapi tidak mau mengakui anak yang dilahirkan sebagai anaknya gitu. Nah ini ada satu cerita nih ya, kalau biar semua tahu ya. Saya pernah baca buku, namanya judulnya The Prince. Itu adalah karangan dari Montesquieu. Buku ini dibaca ratusan kali oleh Adolf Hitler. Adolf Hitler ini adalah manusia penjahat perang waktu itu di pemimpin di Jerman ya. Bukunya itu buat saya sih mungkin buku yang terlarang, karena di buku itu diajarkan kalau kita mau sukses itu kamu jangan punya agama, kamu jangan punya cinta, kamu jangan punya belas kasih, kamu jangan punya apapun yang berkaitan dengan hati. Tapi di bawahnya itu ada yang bagus. Ini buku bajingan juga masih bisa bilang bahwa biarkanlah atau tuntut atau tanggung jawab dari seorang laki-laki, atau yang dituntut dari seorang laki-laki adalah tanggung jawabnya. Tapi cintanya biarkan dia bersemai di mana saja. Buku yang terlarang saja dia mengajarkan bahwa laki-laki itu harus tanggung jawab gitu. Itu buku yang menurut saya pernah baca. Wah, ini buku kalau dibaca ini bahaya juga nih, karena bisa menginspirasi orang melakukan kejahatan. Tapi di situ ada satu penggal kalimat bahwa yang dituntut dari seorang laki adalah tanggung jawab. Ini ada benarnya juga gitu. Nah, masa ini seorang ayah yang sudah melahirkan dan mempunyai 2 orang anak dari satu istri kok sampai segitunya gitu. Dan satu lagi keterangan yang diberikan oleh anak yang dari pertama itu, Abel itu kan sudah jelas bahwa dia memang sempat dibawa oleh bapaknya bertemu dengan Ibu Amalia, disebutkan bahwa ini adalah bundamu, ini adalah ibumu. Kan sudah terjadi pernikahan. Ini pernikahannya sama sekali tidak diakui, dan bahkan tidak ada hubungan apapun antara
BP dengan Ibu Amalia. Tidak pernah ada hubungan apapun dan itu mungkin adalah BP yang lain, kan udah gila ini. Kalau soal pengacara saya juga nggak tahu, cuman memang saya merasa bahwa saya juga berprofesi sebagai pengacara, saya memegang bahwa officium nobile ini ada pekerjaan yang mulia. Jadi saya sama sekali saya tidak mau diatur oleh klien. Jadi kalau klien mau A, mau B, mau C, saya akan kasih penjelasan, Bu atau Pak, hukumnya seperti ini loh. Ibu melanggar pasal sekian, Ibu yang harus Ibu lakukan adalah A, B, C. Saya akan kasih. Kalau memang permintaan dari pihak klien saya tidak masuk akal dan akan membuat suasana keruh, saya tidak mau. Itu kalau prinsip saya sebagai seorang pengacara. Saya nggak paham kalau Anda soal pengacaranya, saya juga nggak kenal juga, saya nggak paham. Mungkin pemikirannya beda mungkin besok saya akan menghadirkan saksi anaknya akan saya hadirkan di persidangan. Anaknya kok yang dibawa sama bapaknya dikenalkan kepada si Ibu Amalia itu, ya dia kenal, dia hubungan baik, tiap hari juga komunikasi kok mereka. Ya itu ada saksinya. Nah ini jadi mengenai tidak ada hubungan apapun, ini kita punya bukti transfer loh, bukti transfer sebelum kejadian ini. Jadi dari si BP ini nyebrang dulu ke si X, Mr. C, namanya CD, dari CD ke Ibu Amalia. Dan itu mereka sahabatan baik gitu. Jadi buat apa CD transfer ke Ibu Amalia kalau memang awalnya bukan dari Bapak BP gitu. Ada dari Persija itu Bang yang jadi saksi pernikahan? Ada ya. Ada itu dari pihak sana, dari pihak dari klub itu memang ada saksi yang menghadiri pada saat pernikahan itu berlangsung. Apa mau dihadirkan dari saksi? Mungkin nanti kita minta. Dan yang mungkin nanti langkahnya kita akan melakukan untuk tes DNA. Kan sebenarnya kalau memang dia tidak merasa itu bukan apa-apanya kan, ya udah kita tes DNA aja gitu. Walaupun pihak mereka menolak, ya mudah-mudahan majelis hakim bekerja dengan maksimal, menggunakan hati nurani. Mudah-mudahan nanti hasilnya baik. Kita tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang dimanipulasi. Bahwa perjuangan ini adalah murni buat anak-anak. Bahkan Ibu Amalia menyatakan bahwa tidak meminta nafkah pun tidak apa-apa, tidak meminta hak waris pun tidak apa-apa. Kalau memang tidak mau, kita tidak memaksa. Yang kita perlukan adalah namanya harus tercantum di surat administrasi anaknya. Kasihan anaknya gitu. Itu aja sih. Ya pastilah, namanya juga baru melahirkan juga, tidak ada ayahnya, tidak diakui juga ya. Kasihan sebenarnya Bu Amalia. Kalau kalian mau cek sih sebenarnya ini ada kasus tahun 2012 atau 2000 berapa ya? Di KPAI itu ada seseorang juga yang menelantarkan anaknya. Setelah anaknya lapor ke KPAI baru bapak itu memberikan nafkah. Coba dicek aja nanti di KPAI. Nanti mungkin majelis hakim yang memutuskan ya apakah itu memang diterima atau tidak diterima. Tapi mungkin langkah selanjutnya kita juga akan mendatangi KPAI untuk minta solusi terhadap kasus ini harus bagaimana. Artinya sampai saat ini belum ada komunikasi dengan pihak BP ya Bang? Komunikasi tidak ada sama sekali, ya tidak ada sama sekali komunikasi karena mungkin mereka masih bersikeras bahwa tidak ada hubungan apa-apa antara Ibu Amalia dengan BP gitu.